Bab 1744. Busur Tianhuo Panah Penghancur. Manajer Li, kira-kira perlu beberapa hari untuk menata ulang aula ini? Tanya Eric Qin. Manajer Li terkejut sejenak, tidak mengerti mengapa Eric Qin peduli tentang ini, tetapi dia menjawab dengan jujur. Dalam 2 hari, bisakah menyelesaikannya dalam setengah jam? Eric Qin mengerutkan kening, dia berencana untuk membantu keluarga Xia memperbaiki formasi di sini, tetapi tidak bisa menunda hingga 2 hari. Setelah mendengar tujuan Eric Qin, mata Direktur Li tiba-tiba menjadi cerah. Teman seiman Qin, jangan khawatir, dalam waktu setengah jam, aku pasti akan memperbaiki istana ini. Setelah istana diperbaiki, keluarga Xia masih perlu mencari divisi formasi untuk menggambarkan kembali pola formasi, dan mengembalikan formasi Yin dan Yang. Tetapi jika Eric Qin bersedia membantu, itu akan menghemat banyak waktu. Apalagi, pencapaian dari formasi Eric Qin telah dilihat oleh semua orang sebelumnya, dan itu sepenuhnya dapat dipercaya. Pada saat ini, manajer Li mengerahkan banyak kultivator dari keluarga Xia. Bahkan beberapa tetua penjaga berambut putih yang malu tadi juga terlibat. Semua jenis batu dan puing-puing terbang ke atas dan ke bawah, kemudian di bawah arahan Reiki, mereka jatuh di tempat yang seharusnya. Jika ada orang yang melihat adegan saat ini, pasti akan sangat terkejut. Fase transendensi di mana orang terkuat tidak dianggap sebagai tamu terhormat. Alhasil, Eric Qin memberi perintah untuk membangun istana. Dengan tambahan fase transendensi, istana ini dibangun dengan pesat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sebuah istana yang hampir identik telah selesai dibangun. Teman seiman Qin, kamu terlihat puas. Manajer Li tersenyum. Eric Qin menyapu, mengangguk, dan mendarat di istana. Para tetua berambut putih dan lainnya menyebar untuk melindungi Eric Qin. Di waktu berikutnya, Eric Qin dengan cepat memperluas pola formasi, dan mengatur ulang formasi utama. Apalagi formasi ini juga memiliki fungsi peringatan, jika ada masalah dengan nafas Yin dan Yang, formasi akan berubah. Ketika kepala keluarga Xia kembali, formasi ini baru saja selesai. Teman seiman Qin, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kepala keluarga Xia sedikit malu. Awalnya dirinya mencari tetua sekte sihir untuk membayar Eric Qin, tetapi dalam perjalanan kembali, malah berutang budi lagi pada Eric Qin. Tetua Pan, selanjutnya ku serahkan padamu. Orang tua yang dibawa kembali oleh kepala keluarga Xia adalah seorang kultivator fase transendensi puncak, mengenakan jubah hitam dengan rambut hitam panjang di bahunya, tidak memiliki aura kemarahan dan gengsi. Ini adalah teman seiman yang kepala keluarga Xia minta untuk aku lindungi, pembentukan formasinya benar-benar baik. Tetua Pan mengangguk. Setelah itu, kepala keluarga Xia meminta manajer Li untuk mengundang saudara-saudara Bernard Jiang. Para teman seiman yang terhormat, ini adalah tetua sekte sihir Peter Pan. Di perjalanan berikutnya, teman seiman Pan akan mengantar kalian ke tepi sekte sihir. Kalian jangan khawatir, aku sekte sihir memiliki kekuatan yang cukup di area ini. Jika ada berandalan yang berani membuat masalah, sekte sihir akan membuat mereka hidup segan mati tidak bisa. Peter Pan berkata dengan percaya diri. Kepala keluarga Xia pergi ke sekte sihir kali ini, dengan hubungan yang baik antara kedua pihak, dia juga menghabiskan banyak biaya, baru bisa meminta Peter Pan untuk bertindak. Tentu saja dia tidak akan membuat malu lagi di hadapan keluarga Xia. Semuanya, jika tidak ada keperluan lagi, mari kita mulai sekarang. Peter Pan melambaikan tangannya, dan sebuah perahu terbang muncul di udara. Energi Yin di atas perahu terbang sangat tebal, dan begitu muncul, suhu tiba-tiba turun 10 derajat. Lambung perahu bahkan timbul banyak tanda aneh, merah seperti darah, dengan bau darah kental yang mampu menembus ratusan mil.
Di depan perahu roh ada ribuan hantu meratap, sisa-sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, seperti awan hitam di langit, seolah-olah jiwa mereka melekat. Melihat perahu terbang ini, Ailen Jiang tampak pucat. Ini adalah perahu hantu. Hehehe, teman-teman seiman jangan takut, meskipun perahu roh aku menakutkan, tetapi karena ini juga, tidak ada yang berani memprovokasi. Walaupun perahu terbang di paviliun Jubao bagus, tapi kalau melihat perahu itu, juga tahu bahwa di dalam perahu semua penumpangnya memiliki basis kultivasi rendah, sekelompok domba gemuk. Sedangkan perahu roh aku ini, dibanjiri dengan darah ratusan ribu roh spiritual, dan jiwa yang melekat di luar, bahkan kultivasi iblis itu harus berpikir berulang kali jika ingin memprovokasiku. Peter Pan tersenyum. Dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, dia tiba-tiba terbang ke perahu roh. Eric Kin dan beberapa orang lainnya berpamitan dengan kepala keluarga dan terbang ke dalam perahu. Meskipun perahu roh memiliki aura yang menyeramkan dan mengerikan, tapi setelah melangkah ke dalamnya, itu terasa damai. Lagi pula, kekuatan itu dibuat agar dilihat oleh orang luar, tapi para kultivator yang tinggal di dalamnya merasa tetap nyaman. Kepala keluarga Xia tenang saja, teman-teman seiman ini, aku pasti akan mengirim mereka ke tempat yang telah disepakati dengan selamat. Dengan lambaian tangan, Peter Pan menggantungkan bendera besar berlambang sekte sihir di atas perahu roh, kemudian perahu roh mulai berlayar. Kecepatan perahu terbang tidak lambat, meski tidak bisa dibandingkan dengan perahu terbang cahaya ungu milik Eric Kin, tapi kecepatannya juga termaksud kecepatan kelas 1. Namun, Peter Pan ini sepertinya memiliki arogansi dari tetua sekte sihir. Dia sama sekali tidak berniat untuk berkenalan dengan Eric Kin dan yang lainnya. Setelah meluncurkan perahu roh, dia terus duduk di haluan. Diperkirakan orang ini tidak terlalu menyukai kultivator. Tapi Eric Kin juga tidak peduli, kultivasi iblis semacam ini, yang membunuh ratusan ribu roh spiritual di setiap kesempatan, dirinya tidak tertarik untuk berteman dengannya. Kedua belah pihak tidak saling mengganggu seperti ini, sebenarnya juga tidak buruk. Pada siang hari, Eric Kin dan Bernard Jiang membahas cara memurnikan obat. Kedua belah pihak jarang untuk bertemu seorang master obat dengan usia yang sama, dengan tingkat yang sama, dan tidak menyembunyikan apapun secara pribadi, secara bertahap mengembangkan rasa percaya diri. Maka setelah beberapa hari berkomunikasi, Eric Kin merasa pengalamannya dalam memurnikan pil dewa meningkat pesat. Dan karena Eric Kin, Bernard Jiang belajar banyak tentang efek magis dari rumput roh. Setelah malam tiba, Eric Kin duduk bersila di kamarnya, menjalankan tubuh Balrog, mengkomunikasikan 5 macam api suci. Menunggu sampai api suci energi yang ini menyatu dengan tubuh Balrog, merasakan bahwa dirinya dapat mengendalikannya sepenuhnya. Mata Eric Kin berkilat penuh berharap, mengeluarkan slip giok, dan menuangkan 5 macam api suci ke dalamnya. Master abadi Tianhuo menguasai langit dan bumi dengan api suci langit dan bumi, memasuki peradaban dengan api, dan menghancurkan alam dengan api, tapi digambarkan sebagai orang aneh di zaman kuno. Namun teknik yang ditinggalkan oleh orang aneh itu, juga memiliki efek ajaib. Eric Kin telah mendapatkan banyak manfaat dari warisan langkah api langit yang diperolehnya sebelumnya. Meskipun sulit untuk mengontrol kecepatan sampai batas tertentu, kecepatannya jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara para kultivator di alam yang sama. Satu-satunya penyesalan adalah meskipun langkah api langit sangat kuat, itu bukan metode untuk menyerang. Namun masih ada 2 kitab dewa yang tersisa di slip giok yang belum dipraktikkan. Master abadi Tianhuo tidak bisa mewariskan 3 jurus untuk dirinya kan, itu akan menjadi lelucon yang nyata. Dengan sedikit gugup, Eric Kin memasukkan 5 macam api suci ke dalamnya, yang dipadatkan seperti kunci untuk membuka. Setelah slip giok merasakan keberadaan api suci, benda itu sedikit gemetar,
dan tak lama kemudian terdengar suara ringan. Seakan segel telah retak, dengan sekali klik, aura kerohanian langsung mengalir ke pikiran Eric Kin. Busur Tianhuo panah penghancur. Melihat pesan kitab dewa di dalamnya, hati Eric Kin sedikit tergerak. Seperti yang dia duga, itu memang sejenis ilmu dewa, tetapi sama sekali berbeda dari yang dia harapkan. Setelah merasakan kitab dewa, di kepalanya Eric Kin sekali lagi terngiang suara guru abadi Tianhuo. Bersambung.